ke istrinya, apa pendapatmu tentang uang ini? Rupa dapat istri meleset lah Pak. Kata istrinya, kau umur 80 tahun lagi, udah berapa lama kita nikah, belum pernah sekalipun hidup senang. Kita tidak punya padang gembala, kita tidak punya kambing. Ini rezeki dari Allah nih suamiku. Nah, inilah mungkin cara Allah membuat kita hidup senang tuh. Bukankah kalau memberi istri dan anak-anak itu pahalanya besar? Nah, itu cara ya Pak Iblis. Senangkan istri, senangkan anak. Kalau jalan yang diridhoi Allah tidak masalah. Ini cara yang salah. Ini duit orang ini. Kau ambil duit itu, bangun rumah yang layak, beli kambing. Kau ingat tak di rumah ini besar rumah ini suamiku yang tinggal 9 orang, 4 orang anak kita, 2 orang saudara kau, aku, kau sebagai suamiku, emak aku tinggal di rumah ini, 9 kita di rumah kecil ini ya. Rezeki itu dari Allah. Banyak-banyak aja kau bersedekah sehabis kau mendapatkan itu. Nah nanti kalau usaha kau maju, baru kembalikan uang orang itu balik, cari dia balik. Jadi itulah Pak, bahayanya kalau dapat pasangan yang meleset nih Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan, Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan pada musim haji dia pernah berada di Mekah. Sewaktu dia sedang berada tersebut di Mekah tersebut, ada terdengar orang yang mengumumkan kehilangan uangnya. Jadi laki-laki ini berasal dari Khurasan, Iran sebelah timur. Jadi laki-laki ini mengatakan, wahai para jamaah haji, wahai orang-orang Mekah, aku telah kehilangan uang berjumlah 1000 dinar. Dan jumlah 1000 dinar ini kali aja Pak, 2.378.000. Jadi miliaran uang hilang. Aku berharap siapapun yang menemukan uang itu dan dia mengembalikannya kepadaku, aku berjanji akan mendoakannya di setiap habis sholat supaya Allah senantiasa meridhoinya dan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Jadi sebanyak itu uang hilang, doa orang mau dikasihnya. Sudah berulang-ulang dia mengumumkan, tahu-tahu ada seorang orang tua, umurnya sudah mendekati 80 tahun. Dia mengangkat tangan dan mengatakan, wahai laki-laki Khurasan, Mekah ini sekarang hidup orang sedang sulit. Hasil tanaman payah, air semakin surut, binatang ternak kami banyak yang mati. Kalaulah kau hanya memberikan orang yang menemukan uangmu itu doa, siapa pula yang mau ngasihnya? Paling tidak kau kasih hadiah lah. Mana tahu uang kau itu ditemukan oleh seorang laki-laki tua yang taat kepada Allah, yang menjaga dirinya, dan kau akan mendapatkan pahala dari hadiah yang kau berikan. Kata orang Khurasan ini, tidak bisa Pak, karena saya butuh betul duit itu, dan itu adalah wasiat orang tua saya. Jadi saya tidak bisa ngasihnya hadiah. Kalau kau tidak bisa ngasih hadiah, susah rasanya orang untuk jujur mengembalikannya. Jadi memang kita ini jangan sholat aja yang rajin Pak, perutnya jangan buruk pula. Jadi kalau misal barang kita ditemukan orang, itu sudah menjadi kebiasaan lah. Paling tidak kasihlah orang itu hadiah, kasih dia hadiah. Kadang kita bakil kita ini kelewatan pula. Udahlah ditemukan orang, tolak makasih pula aja kan. Orang nggak butuh makasih juga, kadang dia butuh uang juga.
Jadi orang Khurasan ini tidak mau memberikan hadiah, hingga Ibnu Jarir yang meriwayatkan riwayat ini mengatakan, aku yakin pasti bapak ini yang menemukan uang itu. Diam-diam diikut oleh Ibnu Jarir dia dari belakang, sampai dia ke sebuah rumah yang layaknya seperti kandang kambing. Karena tidak ada suara kendaraan dan suara orang, Ibnu Jarir At-Tabari sempat mendengar pembicaraan orang tua ini dengan istrinya. Dia panggil istrinya, wahai Lubabah, kemarilah engkau sebentar. Jadi Ibnu Jarir mendengar. Apa kata orang tua ini? Aku telah menemukan orang yang memiliki uang yang ku dapatkan beberapa hari yang lalu. Dia sudah mengumumkan berulang-ulang tentang uangnya itu. Jadi aku coba lah lobby dia tadi, kasihlah hadiah. Tapi rupanya tidak mau dia, Lubabah. Bagaimana menurutmu tentang uang ini? Jadi itulah Pak, orang Islam ini jangan kita hanya rajin sholat aja Pak. Kejujuran ini penting Pak. Sempat kejujuran ini diamalkan oleh orang Islam, selamat kita Pak. Tapi justru banyak kita ini tahunya yang penting kita rajin-rajin aja ibadah sama Allah ini, tapi pelit, tidak jujur, suka menipu, dan selalu dilapis dengan alasan-alasan. Ya gimana lagi, nama kita lagi butuh tuh biasa itu. Kalau kita jujur kita tercampak pula jadinya. Nah, kan jadi ini yang membuat rusak tuh Pak. Karena iblis tidak akan pernah istirahat, dia pasti terus meniup-niup kita untuk ragu jadinya. Ini yang dikatakan Ibnu Qayyim Al-Jauzi, talbisul iblis. Kalau dulu iblis merayu orang lewat keburukan, kalau sekarang tidak lagi Pak. Dia lewat kebenaran sehingga kita akhirnya tertipu karena dia menyampaikan dengan cara kebenaran. Kalau sempat bapak nggak ngambil Pak, keadaan bapak seperti ini, pikiran bapak mau kuliah. Nah, jadi itu di tiup-tiupnya, makanya orang berani ngambil yang bukan hak dia. Nah, Abu Ghiyad Al-Ansori ini, orang tua ini, dia ngomong ke istrinya, apa pendapatmu tentang uang ini? Rupa dapat istri meleset lah Pak. Kata istrinya, kau umur 80 tahun lagi. Udah berapa lama kita nikah, belum pernah sekalipun hidup senang. Kita tidak punya padang gembala, kita tidak punya kambing. Ini rezeki dari Allah nih suamiku. Nah, inilah mungkin cara Allah membuat kita hidup senang tuh. Bukankah kalau memberi istri dan anak-anak itu pahalanya besar? Nah, itu caranya Pak, iblis. Senangkan istri, senangkan anak. Kalau jalan yang diridhoi Allah tidak masalah. Ini cara yang salah. Ini duit orang ini. Kau ambil duit itu, bangun rumah yang layak, beli kambing. Kau ingat tak di rumah ini besar rumah ini suamiku yang tinggal 9 orang, 4 orang anak kita, 2 orang saudara kau, kau sebagai suamiku, emak aku tinggal di rumah ini, 9 kita di rumah kecil ini ya. Rezeki itu dari Allah, banyak-banyak aja kau bersedekah sehabis kau mendapatkan itu. Nah nanti kalau usaha kau maju, baru kembalikan uang orang itu balik, cari dia balik. Jadi itulah Pak, bahayanya kalau dapat pasangan yang meleset nih Pak. Sebetulnya kita laki-laki ini kan tidak pebarang Pak. Sekaya apapun kita nih Pak, dompet kita satu cuman Pak. Mana ada kita dompet pesta harus matching warna dompet sama baju. Kalau perempuan, iya Pak, harus matching warnanya. Ini bajunya, ini dompet yang dibawanya. Nah, jadi kalau tidak pandai-pandai suami ini yang banyak membuat suami akhirnya tergelincir ya. Tapi suami sekarang tidak pun minta istrinya dia gelincirkan diri sendiri Pak. Dapat duit justru pelit dia untuk istrinya, biaya kenakalannya yang mahal. Nah ini sembahyang tak tanggung rajinnya. Kalau sembahyang boleh lah, zikir oke, baca Quran oke. Lupa meleset juga dia Pak. Dapat istri baik pada akan terasa bapak ketawa bapak masalah. Berarti ini nyata nih. Padahal saya pandai-pandai saya ya itu Pak. Kemudian apa jawaban Abu Ghiyad Al-Ansori? Wahai istriku, 80 tahun umur aku tahun depan, tetapi aku diberikan rezeki oleh Allah berupa kekuatan. Walaupun sudah setua ini aku masih bisa bekerja. Itu rezeki terbesar dari Allah. Kau tengok orang-orang sebayaku umur 80 tak bisa apa-apa lagi. Dan aku belum pernah mengambil yang bukan hak aku, istriku. Apalagi udah mau mendekati kubur seperti ini, baru aku akan buat jahat, aku ambil uang orang ini. Aku tidak berani. Umur aku sudah tua, jadi aku tidak akan mengambilnya. Tapi besok kalau diumumkannya lagi, aku coba minta balik.
Jadi dalam Islam ini lebih baik kalau susah itu minta daripada juri. Dia lah meminta kita. Memang sama juga, hina juga baik, tapi masih mending daripada mencuri. Keesokan harinya dia berada di sekitar Ka'bah, terdengar lagi pengumuman itu, tolonglah wahai penduduk Mekah, siapa yang menemukan uangku 1000 dinar, maka akan kudoakan dia kepada Allah, semoga hidupnya berkah dan dia mendapatkan pahala yang besar. Masih juga Pak, doa yang mau dikasih ya, Pak. Apa kata Abu Ghiyad Al-Ansori? Pemuda Khurasan, kau semalam udah aku bilang, mana tahu yang menemukan duit kau itu orang susah, seorang mukmin berumur tua dan dia menjaga dirinya dari yang haram. Besar pahala kau kalau ngasih hadiah. Paling tidak kau kasih lah orang hadiah agak 10% jadilah. Berarti dia minta 100 dinar. Nah inilah mungkin asal muasal fee 10% itu ya Pak ya. Nah, inilah 10% itu dari dulu rupa lagi Pak. Cuman orang Kristen lebih dahulu ngamalkannya, mereka kalau sedekah per 1/10. Jadi 10% dari hasil itu untuk umatnya, untuk kepentingan gereja atau apa. Kita zakat 2,5%, banyaklah pertanyaan. Coba buka kajian soal zakat Pak, pasti banyak aja pertanyaannya. Wah, saya itu belum setahun nampak pelitnya Pak. Orang 1/10 itu luar biasa tuh Pak sedekahnya. Kita aja Pak kadang salah masuk isi kotak infak, lain menungnya Pak, rencana mau ngisi 5.000 termasuk 50, lama menungnya tuh Pak, ditengoknya kotak tuh Pak ya. Jadi kalau ada orang Pak habis dia ngisi kotak infak, temenung dia sebelah Bapak positif salah isi itu Pak. Nah kemudian Pak, apa kata laki-laki Abu Ghiyad Al-Ansori, orang tua ini? Kasihlah 10%. Kata orang Khurasan ini, maaf Pak, saya tidak bisa memberi. Akhirnya nyerah Abu Ghiyad Al-Ansori, dipegangnya tangan laki-laki Khurasan ini. Memang parah kok ya, asli salut aku dengan Allah. Tak terkasih pun kau sedikit, tapi ya udahlah. Mungkin tak rezeki aku dari kau. Aku yang menemukan uang kau tuh. Aku simpan di rumah. Ya ambillah ke rumah. Oh, jujur dia Pak, tak mau dia. Ini yang harus kita miliki Pak. Jangan ambil yang bukan punya kita. Kalau nyumbang pakai duit haram tuh Pak, sama dengan mencuci baju pakai air kencing Pak. Tidak akan bersih dia. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu maha baik, dia hanya nerima yang baik. Kan kadang ada orang Pak boros, dia nyumbang ke masjid tapi bukan duit dia. Nah, dari hasil yang tidak dibuatnya lah buat baik lah, dia nyumbang ke sana kemari percuma. Nah, jadi dibawanya ke rumah dia, sampai di rumahnya, tunggu kau di sini. Digalinya di belakang rumahnya Pak. Habis dapat duit tuh, dia kasih ke laki-laki Khurasan nih. Ini uang kau. Kau janji mau ngasih doa kan? Ya. Akan kudoakan hidup kau berkah. Tak usah itu kau doakan. Doakan kepada Allah agar Allah mengampuni dosaku yang telah tidak jujur mengatakan aku yang menemukannya. Itu aja lah doakan aku. Supaya Allah mengampuni dosaku. Kan susah hati kau buat. Aku simpan duit kau, baru hari ini aku jujur. Mintakan ampun kepada Allah untuk dosa aku itu. Itu aja dia minta Pak. Tidak ada dicubitnya sedikit, tolonglah, agak sedikit masa dapat. Banyak tuh duit hilang. Pasti orang pasti berbisik seperti itu Pak. Sedangkan tak berbisik aja untuk 20-50 ribu aja masih mau juga orang main. Jadi Pak ya, begitu sudah diberi oleh Abu Ghiyad Al-Ansori, apa kata laki-laki Khurasan ini? Aku kemarin tuh Pak, makanya ndak mau ngasih itu. Bapak aku udah meninggal. Dia meninggalkan warisan 3.000 dinar. Jadi bapak aku berwasiat, tolong yang 1.000 dinar ini kau berilah kepada orang yang pantas untuk menerimanya. Setelah nengok keadaan bapak nih Pak, rasanya memang bapak yang pantas menerima uang ini. Akhir dapat 1.000 dinar itu untuk Abu Ghiyad Al-Ansori. Begitu laki-laki Khurasan ini pergi, nampak oleh Abu Ghiyad Al-Ansori Ibnu Jarir At-Tabari. Udah 2 hari ngikutnya, dia tahu Pak. Dipanggilnya Ibnu Jarir At-Tabari. Aku tahu kau dari kemarin ikut aku. Pasti kau mendengar seluruh pembicaraan kami. Iya, ada jatah kau 10%. Nah inilah uang dengar tuh Pak. Jadi dapat pula Ibnu Jarir At-Tabari uang dengar 10%. Jadi yang 1.000 dinar ini dibaginya anaknya 4, dia, istrinya, mertuanya, kemudian baru Ibnu Jarir At-Tabari. Inilah yang dikatakan Allah Pak, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
bertakwa kita Pak, takut kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang buruk ini. Allah kasih jalan keluar terhadap permasalahan kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dapat rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Pokoknya dikasih Allah miskin kita, berarti itu yang terbaik dari Allah. Belum pantas kita untuk kaya. Yang dikasih kaya oleh Allah, mudah-mudahan dengan kekayaannya itu bisa pula dia menolong orang-orang miskin. Jadi Allah ini udah tahu takaran kita Pak. Ini kerja kuat, duit dapat dikit. Ada orang kerjanya sedikit, dapat duitnya banyak. Itulah cara Allah supaya yang kaya membantu yang miskin. Nah yang miskin dia sabar dengan kemiskinannya. Di Jogja ada orang yang dapat warisan dari seorang bule Inggris yang pernah dia becakin Pak waktu di Jogja. Memang bangsa tidak siap kaya tuh Pak, dikasih Pak habis semua dibuatnya karena dia tidak siap untuk kaya. Jadi Allah tuh tahu, ini kalau miskin kuat imannya rajin ke masjid. Kalau kaya salah keuntung ini lain sombong nanti. Makanya tetap miskin. Jadi kita yang miskin itu rata-rata disebabkan karena Allah tahu bahwa kita tidak sanggup untuk kaya. Jadi syukur miskin, sabar miskin. Kalau kita dikasih kekayaan bersyukur, kalau kita dikasih kemiskinan bersabar. Syukur dan sabar inilah yang selalu ada dalam Islam. Ada seorang istri yang sangat cantik dipuji oleh suaminya yang sangat jelek. Cantik betul kau dek ya. Kadang merasa tidak imbang abang jalan sama Allah. Abang bersyukur nak dapat aku. Bersyukur dek. Insya Allah kita masuk surga berdua abang. Kenapa gitu? Abang bersyukur mendapatkan istri secantik aku. Aku bersabar mendapatkan suami seperti abang. Itulah syukur sabar. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.